Halo teman Agromadear, Assalamualaikum. Episode kali ini kita akan dibawa ke Israel, sang pelopor kemajuan industri termasuk salah satunya di bidang pertanian. Jadi tetap duduk manis. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update dari Agromadear. Pengolahan air. Pengolahan air adalah proses untuk mengubah air mentah menjadi air yang aman dan layak untuk dikonsumsi atau digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk pertanian. Di daerah yang kering seperti Israel, pengolahan air menjadi hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dan keperluan hidup sehari-hari. Beberapa teknologi pengolahan air yang dikembangkan oleh Israel antara lain: desalinasi air laut. Israel telah mengembangkan teknologi desalinasi air laut yang sangat maju. Teknologi ini mengubah air laut menjadi air tawar yang aman untuk digunakan. Israel telah menjadi salah satu negara terdepan dalam penggunaan teknologi desalinasi air laut. Pengolahan air limbah. Israel juga menggunakan teknologi pengolahan air limbah untuk menghasilkan air yang dapat digunakan kembali. Air limbah diolah melalui proses biologis dan kimia sehingga menjadi air yang bersih dan aman untuk digunakan. Sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes merupakan teknologi irigasi yang sangat efisien. Teknologi ini mengalirkan air ke tanaman melalui pipa dengan diameter kecil dan lubang-lubang kecil, sehingga air diserap oleh tanaman secara perlahan-lahan dan efisien. Sistem pengumpulan air hujan. Israel menggunakan teknologi pengumpulan air hujan untuk mengumpulkan air hujan dan menyimpannya dalam tangki. Air hujan tersebut kemudian diolah sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan teknologi pengolahan air yang maju ini, Israel berhasil mengatasi masalah kekurangan air dan memenuhi kebutuhan air untuk pertanian dan keperluan hidup sehari-hari. Teknologi biosensor. Teknologi biosensor adalah teknologi yang memungkinkan penggunaan sensor dan biologi untuk mendeteksi dan memantau suatu zat atau kondisi di lingkungan tertentu. Dalam konteks pertanian, teknologi biosensor dapat digunakan untuk memantau pertumbuhan tanaman, kandungan nutrisi dalam tanah, dan kondisi lingkungan lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Beberapa aplikasi teknologi biosensor yang dikembangkan oleh Israel dalam bidang pertanian antara lain: pengukuran kandungan nitrogen. Tanaman membutuhkan nitrogen untuk tumbuh dengan baik. Teknologi biosensor dapat digunakan untuk mengukur kadar nitrogen dalam tanah secara real-time dan memberikan informasi yang akurat mengenai kebutuhan pupuk tanaman. Monitoring kelembaban tanah. Kelembaban tanah yang tepat sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Teknologi biosensor dapat memantau kelembaban tanah secara real-time dan memberikan informasi yang akurat mengenai kebutuhan irigasi tanaman. Monitoring pH tanah. pH tanah yang tepat juga sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Teknologi biosensor dapat memantau pH tanah secara real-time dan memberikan informasi yang akurat mengenai kebutuhan penyesuaian pH tanah. Deteksi hama dan penyakit. Teknologi biosensor juga dapat digunakan untuk mendeteksi hama dan penyakit pada tanaman secara dini. Hal ini memungkinkan petani untuk mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mengendalikan hama dan penyakit tersebut. Dengan menggunakan teknologi biosensor, petani di Israel dapat memantau kondisi tanaman secara real-time dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. 3 tanda pagar pertanian vertikal. Pertanian vertikal adalah teknologi pertanian yang menghasilkan tanaman secara vertikal dengan memanfaatkan ruang secara efisien, seperti dinding atau menara vertikal. Pertanian vertikal memungkinkan petani untuk menghasilkan tanaman dalam jumlah besar dengan menggunakan sedikit ruang dan mengurangi penggunaan air dan pupuk. Beberapa keuntungan dari teknologi pertanian vertikal antara lain: hemat ruang. Dalam pertanian vertikal, tanaman ditanam secara vertikal dalam ruang yang terbatas, sehingga dapat menghemat ruang. Hal ini sangat penting di kota-kota yang padat penduduknya dan memiliki lahan terbatas. Hemat air. Dalam pertanian vertikal, penggunaan air dapat diatur dengan cermat untuk memastikan tanaman mendapatkan jumlah air yang tepat dan tidak ada yang terbuang. Hal ini mengurangi penggunaan air dan membantu menghemat sumber daya air. Hemat pupuk. Dalam pertanian vertikal, pupuk dapat disalurkan langsung ke akar tanaman, sehingga penggunaan pupuk dapat diatur dengan lebih efisien. Hal ini mengurangi penggunaan pupuk dan membantu mengurangi polusi lingkungan akibat pemakaian pupuk.
Sahabat Agromadear, dulu orang Israel kuno menggunakan batu untuk mengumpulkan embun dari udara. Sekarang orang modern mengambil gagasan itu lebih jauh. Sebuah perusahaan baru Israel, Thalia Water Technologies, berjanji untuk memeras embun dari udara untuk menyiram tanaman di mana sumber daya air sangat berharga atau langka. Penemuan baru ini memiliki sejumlah manfaat ekologi yang melampaui penghematan air sederhana. Dengan harga sekitar $1 per tanaman, sebuah nampan bergerigi persegi yang terbuat dari plastik komposit khusus diletakkan langsung di atas tanah. Baki yang dapat digunakan kembali dilengkapi dengan lubang di tengah untuk tanaman tumbuh. Gunakan plastik daur ulang dan daur ulang non-PET dengan filter UV dan aditif batu kapur. Baki Thalia tidak terdegradasi di bawah sinar matahari atau setelah penggunaan pupuk atau pupuk. Irigasi adalah proses penting dalam pertanian. Ini adalah proses buatan yang menerapkan jumlah air yang dialokasikan ke tanaman untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Irigasi telah ada selama ribuan tahun. Sejalan dengan pertanian, prosesnya telah melihat berbagai evolusi di masa lalu jika dibandingkan dengan metode paling awal. Ada banyak cara berbeda untuk mengairi ladang tanaman, tetapi irigasi tetes adalah yang paling efisien. Masalah dengan teknologi irigasi tetes tradisional adalah biaya. Sekarang, N-Drip, startup Israel, sedang mengembangkan sistem yang tidak hanya menjanjikan penghematan air yang radikal tetapi juga tanpa pemotongan besar dalam persyaratan moneter. Ini adalah win-win sehubungan dengan petani dan sumber daya. N-Drip adalah gagasan seorang profesor fisika tanah di Universitas Ibrani Yerusalem dan mantan ketua otoritas air Israel. Dia adalah seorang ahli dalam pengelolaan air dan solusi. Mantan pekerjaannya sebagai ketua otoritas air membuat Israel bangkit dari kekeringan. Sistem ini mencakup garis dripper plastik hitam. Sepanjang masing-masing adalah serangkaian lubang, dan diikat di dalam setiap lubang adalah widget plastik yang disebut emitor. Air bergerak melalui saluran yang sangat sempit seperti labirin di dalam emitor. Diatur sehingga keluar dalam tetesan terukur. Hambatan yang dihasilkan oleh emitter tersebut adalah alasan meningkatnya kebutuhan tekanan untuk memindahkan air dari satu ujung lapangan ke ujung lainnya dalam sistem tradisional. Wow, salut inovasi tanpa batas ini mah, nyiram tanpa tenaga. Mengalami kemajuan yang pesat Israel dalam bidang pertanian karena menggunakan teknologi. Solusi cerdas untuk pertanian yang lebih efisien, tanaman yang lebih keras, sumber nutrisi alternatif serta pengemasan dan penyimpanan makanan yang lebih aman sudah diterapkan negara pelopor peradaban pertanian maju ini. Negara Israel telah melakukan banyak terobosan pada bidang ini. Sejak 1950-an orang Israel tidak hanya menemukan cara ajaib untuk menghijaukan gurun mereka sendiri. Israel menggunakan air tanah dan air danaunya, tapi kunci keamanan airnya adalah upaya seperti mengebor sumber dalam desalinasi besar-besaran. Menggunakan kembali limbah yang diolah untuk pertanian, merekayasa tanaman agar tumbuh subur dalam kondisi yang berat, melarang berkebun, membuat toilet yang efisien dan penetapan harga air untuk mencegah pemborosan. Sebagai pelopor inovasi teknologi pertanian, Israel tidak perlu diragukan lagi. Lahan tandus, iklim yang tidak mendukung, musim hujan yang pendek menyebabkan keterbatasan sumber daya air. Hal inilah yang mendorong negara Zionis ini banyak membantu membuat penemuan termasuk di bidang pertanian. Akhir kata, semoga ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita. Salam Agromadear.